itulah dia waktunya. Halo Jepret Tim, Jepret Talks kembali lagi dan kita baru saja menyaksikan perjuangan para atlet Indonesia yang bertanding di kejuaraan terbesar di Southeast Asia. Udah lupa bahasa Indonesia gue apa sih? Asia Tenggara. Ada SEA Games yang baru saja berlangsung di Vietnam dan medali demi medali diberikan para atlet kita dan beberapa medali disumbangkan oleh cabang dari triathlon Indonesia. Dan bangga sekali Jepret Talks dapat menghadirkan dua atlet yang juga menyumbangkan medali serta manajer sama pelatihnya. Nah, kita akan gilir mereka. Diawali dengan sang manajer Dika Krisna ya? Siap, betul. Atau Dika Madrid? Dika Madrid Krishna kayaknya. Dika Madrid Krisna dan juga Rudy Febriade, ya kan? Apa kabar? Baik bang, Baik. alhamdulillah. Baik. Ini berarti dari Vietnam? Dari Vietnam, Bang. Dari Vietnam langsung bang. Pada saat syuting ini berlangsung kan masih ada yang bertanding di Vietnam. Betul. Emang nggak disuruh nunggu dulu sampai semua cabang, dukung-dukung cabang yang lain, dikasih jatah liburan, mungkin juga belanja-belanja, apa langsung disuruh dipulangin begini? Kita langsung dikasih pulang H+1 hari bang. Oh, langsung Jadi pulang. besok harus segera pulang. Langsung segera pulang, Betul, biar irit. biar irit. Ya Bapak sebagai manajer emang nggak mau biayain liburan dulu? Sepertinya liburannya mungkin sudah terlalu banyak ya. Oh, terlalu banyak. Siap. Tapi gimana nih Pak Manajer lu deh, Dika? Ini perjuangan Betul. Ya, teman-teman dari triathlon ini kan ada triathlon, duathlon cabangnya ya? Ya, Apa betul. namanya apa tuh berarti pembeda aja tuh? nomornya. Nomornya. Ya, ini bagaimana perjuangan teman-teman yang berhasil memberikan 5 medali ini buat Indonesia? Ya, jujur saja mungkin buat teman-teman netizen mungkin ya bang, mungkin merasa kurang puas nggak dapat emas. Memang jujur kita semua di tim juga merasa tidak puas. Tapi sebagai pribadi saya melihat perjuangan teman-teman ini di lapangan kayaknya luar biasa banget gitu bang. Jadi ada peraih SEA Games kita yang terdahulu, Mas Johari Johan. Itu mungkin beberapa saat sebelumnya ada kendala, tapi dipaksakan bisa dapat medali juga. Terus ini adik saya ini Rudy luar biasa sekali, baru pertama. Sebentar, lebih keponakan apa adik nih? Ini Jangan Adinda belaga ya. muda dong. Adinda ini. Oh secara kemiliterannya ya? Oh, enggak lah. Oh iya. Jadi kemarin beliau ini di PON, kemarin di Papua posisi ke-9. Terus seleksi nasional juga ketiga. Di SEA Games nyodoknya kedua bang, jadi silver bang. Silver. Ya, agak kejutan juga sebenarnya buat saya karena saya pikir ya Rudy cukup partisipasi aja lah. Ternyata Rudy partisipasi perak juga. Wow. Nggak kesel dengar kata manajer. Dianggapnya awalnya partisipasi aja Siap, loh. Bang. Ternyata malah motivasi, dapat Bang. perak. Motivasi bagi saya. Oh malah Bang. motivasi. Iya. Rudy waktu itu tahu kalau nggak diunggulkan lah gitu loh untuk Ya, bisa dapat saya tahu bang. medali perak begini. Tahu bang, karena saya kan di dunia triathlon ini baru bergabung bang. Paling ya belum bisa dihitung tahunnya. Paling belum ya 1 tahun bang, belum 1 tahun malah. Belum 1 tahun. Siap. Cuma kan basic sebelum triathlon ini kan saya maraton bang. Iya. Cuman kan dalam FTI ini kita harus menyesuaikan dulu juga kan, ada sepeda kan saya di duathlon. Harus sepeda, lari sepeda. Biasanya kan lomba lari selesai finish sudah kan, Benar. Bang. Ini Harus sepeda dulu. Cuman saya motivasi diri gimana latihan keras dan berusaha ngejar orang di sepeda, Bang. oh gitu. Siap. Kalau lari mah bisa dikejar semua. Tapi harus latihan juga, Bang. Oh. Siap. Itu maraton masih 42195 nggak sih? Masih, Bang. Bener ya itu. Benar, Pendidikan SDC bagus juga ya. Soalnya cuma bisa saya inget doang, mau saya lakukan nggak mungkin. Berat. Iya. Masih, Lah, Bang. tapi masih maratonan juga. Siap masih, Bang. Oh masih Ya, juga. selingan lah, Bang, sekarang. Cuma Ini udah- saya dari tadi siap-siap mulu nih. Kayaknya prediksi saya Anda dari kesatuan tertentu nih. Iya, Bang, siap. Saya dari Angkatan Darat, saya, Bang. Oh siap, kalau gitu saya nggak bisa bercanda lagi nih. Oh, bukan. Dari Angkatan Iya, Darat. Angkatan Darat, Bang. Oke, sesuai nama ya, Rudy Febri Ade. Febri Angkatan Darat. Belum setahun tapi udah berprestasi nih Pak Manajer. Ya. Artinya ini juga satu atlet yang patut untuk mendapat perhatian lagi dong nih Betul. untuk bisa mendapatkan prestasi demi prestasi ke depan ini. Betul, Bang Valen. Jadi saya lihat
Rudi ini motivasi berlatihnya kerja keras. Dan juga saya ucap terima kasih ke pelatih kami ya. Karena gimana meramu yang belum setahun jadi atlet, ya hasilnya seperti ini. Jadi saya berterima kasih banyak sama pelatih saya, pelatih kami ya, pelatih Indonesia, Coach Wahyu. Bisa memoles teman-teman yang hitungan bulan sudah mampu berprestasi. Karena mengingat pandemi sebelumnya, jadi kita sama sekali tidak ada event yang level internasional diikuti. Jadi yang besar itu hanya PON saja. FTI ini kirim berapa atlet Ke SEA Games? Vietnam kita kirim 8 atlet. 8 Ada atlet. 4 nomor. Alhamdulillah pulangnya bawa 5 medali dari 4 nomor. Oke. Itu berarti pencapaian yang harus kita apresiasi. Boleh kita tepuk tangan dulu semua di sini. Indonesia itu. Tadi sempat ngomong ada langsung merespon netizen. Netizen mana? Emang netizen banyak yang ngerti triathlon? Netizen setahu saya tuh bola aja yang saya diserang terus. Atau ini para aktivis entusias triathlon Yes, gitu. Sport entusiasnya ya yang triathlon ya mungkin karena selesai pertandingan itu banyak sekali pertanyaan memang ke pelatih kami. Kenapa gitu kan. Ya, tentu kami tidak memberikan penjelasan secara detail karena kondisinya sangat tidak mungkin lah waktu itu, mungkin masih hektik kami ya, terus terbawa suasana perlombaan, jadi mungkin nanti coach akan menjelaskan sedikit. Oh iya, nanti coachnya juga ada di sini. Jadi nanti kita akan tanya tentang masalah teknis. Boleh ya. masuk nanti coach ya berarti. Oh, kita izinkan dong. Ini adalah tempat ngobrolnya orang-orang olahraga. Siap. Iya kan? Ini makanya tolong kasih tahu ke teman-teman olahraga yang lain. Kalau mau cerita tentang olahraga, di sini tempatnya. Cuman memang agak macet. Ya, di Pancoran soalnya. Ya, pusat kota Jakarta. Pusat ya. Jaksel. Keren banget nih. Satu mobil. tapi persiapan kan kalau persiapan ntar ke coach lah ya. Oke. Ke support dari Menpora sendiri ke cabang ini seperti apa? Ya sebenarnya saya agak terkejut juga gitu akhirnya mendapatkan dukungan sebenarnya. Karena jujur triathlon ini tidak masuk ke DBON, Desain Besar Olahraga Nasional. Desain Besar Olahraga Nasional. Ya, jadi memang cabur-cabur DBON itulah yang diutamakan untuk mengikuti ajang multi event. Ya. Tapi ketika kami presentasi kepada tim review, ya alhamdulillah kami mampu meyakinkan pihak Kemenpora bahwa memang banyak adik-adik kami juga yang berpotensi meraih medali, menambah pundi-pundi medali yang akhirnya kami diberangkatkan oleh Kemenpora. Jadi saya pribadi pun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menpora yang sudah mendukung kami. Kedepannya kami harap di ajang SEA Games Kamboja, insya Allah kami meraih emas. Oh, udah janji, udah ditonton sama Jebret Tim, ditonton sama Pak Menpora, mungkin nanti jangan sampai meleset itu. Insya Allah. Ya kan? Tapi nggak cuma SEA Games dong, kan ada event-event lain ya untuk. Jadi kalau secara target saya sih pribadi dan coach mungkin ya, kita targetnya main di Olimpiade Bang. Main di Olimpiade. Ya, jadi bagaimana caranya? Tanding apa main? Lomba Bang. Oh iya, lomba. Salah pengertian kalau main ya. Iya, kan disangka lu cuma mau jalan-jalan. Main doang sono. Main doang ke sono. Nanti kita lomba di Paris atau setelah itulah nanti kita Itu Paris 2024 ya? Siap. Berarti ada 2 tahun 2 tahun persiapan ya. persiapan. Dan mudah-mudahan disupport terus. Tapi persiapan disupport juga sama Menpora nggak? Apa sama federasi? Apa sama manajer? Dari Siapa sih yang Menpora. support nih FTI ini? Dari Menpora sih support. Saya nggak mau bilang dari manajer, dari Menpora lah. Oh, dari support, Menpora. ya. Nggak apa-apa ya kalau emang belum disupport sama Pak Menpora, biar disupport Pak. Tolonglah Pak, disupport. Alhamdulillah sih dapat support Oh, dari Menpora. dapat. Persiapan juga dapat support dari Pak Menpora? Persiapan dapat juga. Oh, dapat. Aman. Aman ya. Pak Menpora baik banget, Po. Apa bisa aja. Cuman saya butuh dukungan ini aja sih buat teman-teman ini. Apa? Pengembangan sport science karena Oh. merujuk kiblat kita kan di Norwegia ya. Ya. Jadi di sana sport science-nya untuk olahraga kami sudah luar biasa Oke. canggih gitu Bang. Udah Ya. model-model F1 dia. Oh. Pakai wind tunnel gitu deh. Si atlet disimpan di situ. Itu ya gitu deh. Gitu ya. Mm-mm. Soalnya saya juga bener-bener apa ya, awam. Makanya nanyanya juga basic-basic banget gitu. Daripada kelihatan so tahu, nggak taunya ketahuan nggak taunya. Betul. Kan gitu. Artinya kalau secara kemampuan atlet kita bersaing, kita emang punya kapasitas sampai di level kawasan mana? Untuk dunia sih ini ada
Zahra Bulan, saya rasa bisa bersaing nanti Bang di level dunia. Karena berdasarkan hasil catatan waktu latihan kami, Ya. sudah cukup mumpuni Bulan ini buat ya keliling dunia main sama atlet-atlet yang lain. Tanding. Ya. Iya, Lomba Bang. main Mohon maaf. lagi, Main main mulu ya? lagi, ya. Gue ingatnya main terus ya. Iya. Udah mumet kayaknya di Vietnam. Makanya maunya main mulu lo mentang-mentang Madrid melawan Liverpool Oh mainnya. iya. Terus baru main. Gimana nih? Ya itu beda bahasannya. Oh, beda ya? Nanti mau acara di Menpora lagi. Jangan ah. Janganlah. Oh, kalah waktu itu Liverpool. Jangan. Salah juga waktu itu ini. Nah, Ruth, lo kalau lu sendiri boleh cerita nggak? Boleh, Bang. Asal muasal lu gimana bisa lahir? Wah, panjang, Bang. Merantau dulu ke Bandung baru. Aja boleh singkat aja. Lu merantau umur berapa? Saya kebetulan 2013, tamatan 2013 Bang, di Solo sana. Di Solok. Iya, di Padangan. Selesai itu saya sempat kuliah Bang, 3 semester. Lulusan maksudnya lulusan apa nih? Belum lulus Bang. Enggak, waktu dari Solok lulusan apa? SMA. Sekolah mesin saya Bang. Sekolah mesin, kayak SMK. Iya, Kalau di SMK. sini kejuruan. Iya, benar. Sampai selesai. Sampai selesai. Oke, terus merantau ke Jakarta kemana? Enggak, kuliah dulu di Padang. Oh, kuliah di Padang. Pas pertengahan kuliah itu saya itu Bang, ikut daftar tentara Bang. Oh, ngambil apa waktu kuliah? Kuliah pendidikan olahraga saya Bang. Oh, emang pendidikan olahraga. Dulu emang udah ini atlet. Oh, saya jadi atlet pun kayak karbit aja sih Bang saya. Tarkam. Jadi saya dari kecil sebenarnya udah hobi olahraga. Kan saya dari basic lari Bang. Iya. Udah hobi lari dari kecil, dari SD lah. Cuman untuk menyalurkan itu Bang, nggak ada tempat di sana. Oke. Nggak tahu lah kan Bang. Pas mau tamat dari sekolah Iya. menengah ini, SMK ini, semester terakhir lah Bang waktu itu, 3 bulan terakhir. Ada teman yang ngajak Bang, mau nggak gabung lah ikut-ikut ini. Ikutlah lomba-lomba lari di sana. Rupanya juara saya Bang. Wih, kok saya lebih kuat dari anak-anak yang udah latihan kan. Oh, padahal nggak jalur Bukan Bang. latihan. Ada tuh saya ikut, tuh kata pelatihnya, mau nggak kamu nggak latihan sama saya ini? Tapi kamu udah tua juga ini, soalnya udah tamat. Sedangkan kejuaraan banyak, cuman umur udah lewat kan Bang. Iya. Ya udah latihan aja lah ya. Terus ikut latihan rupanya dikirim ke Jakarta saya Bang, ikut ke Jurnas waktu itu kan. Mewakili Sumatera Barat. Sumatera Barat. Rupanya saya juara 3 Bang. Di Kejurnas. Di Kejurnas kan. Tahun 2013. 2013, terus? Pas 2013 selesai itu saya ada pendaftaran tentara kan Bang. Itu waktu itu 2013 saya udah mulai kuliah. Udah di kuliah saya latihan sambil kuliah gitu Bang. Pas daftar ikut secaba atlet ini Bang di Iya, Padang kan. iya. Karena kan Abang nggak mungkin tinggi saya ini rata-rata kan tinggi tentara Ini kan bukan Bang. tinggi standar tentara. Oke. Nggak masuk deh. Sudah Nggak tuh masuk. daftar dulu saya di daerah kan Bang. Iya. Daftar di daerah. Pas baru masuk gerbang kan Bang. Kaget kan tentara rata-rata yang dinas di tempat saya 170 Bang. Iya. Yang di Padang sana kan. Dipanggil, kamu ngapain? Saya mau ikut tes Pak. Serius kamu kesini-sini? Langsung dipepetin ke dinding saya kan Bang. Ada meteran kan Bang. Diginiin saya kan ditarik. Taks. Astaga Mak. Bapak apa kerja kan? Bapak petani Pak. Ibumu petani. Banyak nggak sawahmu? Malah tanya sawah. Kok bingung saya Bang? Nggak ada sawah pun, saya hanya numpang tinggal di kampung itu Pak. Udah, kamu apa kerja sekarang? Saya kuliah. Ya udah kamu kuliah yang benar aja ya, kasihan ibumu. Nanti stres ibumu sama Dibilang kan, gitu. ibu udah almarhum kan Bang. Iya. Kenapa gitu Pak? Kamu tahu nggak? Kan di Padang itu sangat rumit kan Bang masuk tentara waktu itu kan. Dari di Padang dulu tes berapa bulan, nanti dikirim lagi ke Medan. Di Medan ini tes lagi Bang, baru sampai ke Jakarta gitu loh Bang. Kan gitu. mungkin orang itu Nggak tahu. pertimbangan lah kan Bang ya. Terus saya bilang, Pak saya mau ikut secaba talenta Pak, karena saya kemarin 2 bulan kemarin saya lulus. Di menang di Kejurnas karena ada persyaratan kan Bang. Iya. Kamu tingkat dunia pun nggak lulus di sini, kamu ngotot lagi udah kecil. Langsung wah gitu ya Pak. Ya udah Pak saya balik Pak. Balik saya Bang. Kebetulan waktu itu sebelum bulan puasa saya pernah ke Bandung Bang. Oke. Pernah latihan di Secapa Ade ini tempat saya Secapa dinas Ade, ini. iya. Ada bapak angkat saya Bang. Iya. Nama beliau IGD Karangasem, sekarang udah dinas di Lombok Bang. Oke, namanya Pak? IGD Karangasem Bang. Pak IGD Mantan Karangasem. pelari maraton. 2012 beliau pensiun. Oke. Dia tuh pernah berlatih sama beliau. Pas saya diusir di sana itu Bang, Abang kalau ke Abang posisi saya mungkin Abang kayak nggak percaya hidup ini kok kita belum lihat tim berkas kok udah diusir suruh balik aja kan. Kayak sempit dunia itu rasanya Bang. Ya udah saya mau kuliah aja. Cuman ditelepon lah bapak ini kan, ambil HP. Kira bapak ini saya nanya kabar beliau.
kan saya nggak pas balik dari Bandung itu nggak ngomong bang kalau saya bakal ikut tes tentara. Waktu saya ke Bandung itu kan nggak ada kepoin, beliau ini kan tentara bang. Cuman saya ke Bandung kan sempat berlatih nih, berarti ya 3 bulan lah sama beliau. Balik ke Padang kan daftar tentara yang saya ceritain tadi, tanya saya telepon kan pas diusir tadi, Pak gimana kabar le, kan ngomong bapak angkat kena beda. Alhamdulillah sehat Pak, ini. Gimana lagi apa kamu sekarang, gimana kuliah? Latihan masih lanjut? Masih. Kamu lagi apa sekarang? Ini lagi di Ajen. Hah? Ngapain kamu di sana? Kan kaget. Ibaratnya saya bukan dari keluarga tentara saya soalnya bang. Bener-bener inilah mencoba lah. Iya benar mencoba kan dari awam sekali. Ngapain kamu di sana? Ini saya dapat berkas 3 minggu yang lewat, ada persyaratan kalau di Sumbar nih buka pendaftaran secaba talenta kan. Saya coba Pak, itu gimana? Malah beliau langsung kepo kan bang. Gimana? Tapi saya baru masuk gerbang diusir. Hah? Apa? Diusir? Marah langsung kayak dongkol nggak terima. Siapa yang ngusirmu? Ini bapak ini yang duduk ini ada. Siapa? Mana orangnya? Saya kan nggak tahu pangkat bang. Ibaratnya belum tahu dunia tentara lah bang. Kan ibu petani, bapak petani, basic petani kan. Terus? Tuh saya kasihin HP kan. HP tadi masih belum HP WA lah bang. Masih telepon. Pak. Hah? Kamu kesini lagi? Kena marah lagi saya bang. Kamu kesini lagi? Apa lagi kamu ya? Ini Pak ada yang ngomong, siapa lagi yang ngomong? Bos ini kan. Langsung diginiin HP kan bang. Halo siapa ini? Itu kan nama, rupanya saya kan nggak tahu pangkat bang. Rupanya bapak angkat saya ini pangkatnya waktu itu udah Letnan 1 bang. Udah 2 kan sopan ngomong. Halo selamat siang bapak, ini dengan Letnan Infanteri IGD Karangasem bapak. Oh siap. Kok dia yang kena marah? Kaget saya bang. Siap dimarahin. Kenapa kamu usir adik saya bla bla bla. Siap salah. Waduh mati, kena marah juga saya ini. Diam aja saya di samping bang gini. Pas dia diceramahi, dikasih ngomong kamu dari tadi kalau ada bapak angkat. Saya tidak tahu pak. Udah kamu sana, daftar aja kamu ke Jawa sana. Karena maaf ya, baru ngomong kan. Maaf ya kalau di sini rata-rata 170 tingginya. Ya tinggi. Akhirnya kamu belum ke Bandung saya bang. Oh belum. Waktu itu ikut lomba-lomba lari lah. Udah tuh pas saya ambil telepon. Ya udah sekarang jadiin aja itu pengalaman kamu di sana kan. Siap Pak, sekarang kuliah yang baik aja lah kamu dibilang gitu. Ya nanti kalau ada kesempatan nanti kalau ada kesempatanmu rezekimu saya hubungi kamu nanti, tapi dengan syarat kamu siap ya untuk lengkapi persyaratan. Itu saya bilang saya udah siap semua persyaratan cuma karena di sini aja. Oh ya udahlah nanti aja lah. Sekitar itu ada 3 minggu lah bang jedanya itu. Ditelepon kan saya kan sama bapak ini. Saya posisi lagi di Lombok nih bang, lagi lomba lari, lagi selesai lomba lari kan. Waktu itu beliau masih dinas di Bandung. Akhirnya di Bandung tahun? Di Bandung itu saya lulus 2014 bang. Oh akhirnya dapat kesempatan itu. Iya pas ditelepon. Tapi gini juga lewat atlet itu? Iya lewat atlet bang. Habis itu mulai jadi lari maraton? Belum, kan pendidikan dulu bang setahun lebih bang. Oh tetap pendidikan. Iya pendidikan dulu setahun lebih panjang juga kisahnya ya. Oh panjang bang. Nanti saya harus undang khusus. Oh siap bang, amin. Ya kan supaya kita tahu cerita-cerita atlet-atlet. Kalau bisa dibilang kan ini masih indie label ini cabang ini. Siap betul. Ya kan belum major label kan. Nah kita perlu tahu nih kisahnya luar biasa. Siap bang. Sampai akhirnya satu buku kayaknya lebih bang. Makanya saya pikir kita perlu 5 bungkuak nih, bungkuak dendeng sama apa nih langsung. Dendeng batoko. Nah itu masa atlet masih dendeng. Apa bang? Rendang atlet. Kalau selesai lomba boleh kita nanti coachnya saya mau tanya. Tapi sambalnya dipisahin bang. Sambalnya dipisahin. Kalau di depan pelatih. Oh siap bang. Ya kan? Tapi gimana pengalaman dari yang bukan siapa-siapa masuk ke timnas untuk cabang yang baru yang biasanya maraton. Siap bang. Terus main di Vietnam. Ini berarti lari dulu apa sepeda dulu? Lari dulu 10 kilo. Lari 10 kilo. Setelah itu sepeda 40 kilo. Sepeda 40 kilo. Lari lagi 5 kilo. Lari lagi 5 kilo. Itu kemarin gimana? Sampai bisa dapat perak? Kemarin itu kan saya berdinas di Secapa Angkatan Darat bang. Kebetulan komandan di ACC. Ibaratnya saya lulus di timnas, laporan, izin bapak, saya persiapan untuk mengikuti SEA Games di Vietnam ini kan bang. Ibaratnya sebelumnya saya kan belum pernah persiapan khusus bisa berbulan-bulan gitu lah bang. Dengan ini mungkin kesempatan mungkin yang pertama dan mungkin terakhir bang. Ibaratnya benar-benar yang saya benar-benar maksimalkan. Ya benar-benar saya maksimalkan bang. Ibaratnya waktunya pendek bang. Kemarin tuh bulan Januari kan mulai TC Januari Februari, paling maksimal waktu ini hanya 3 bulan bang. Selesai itu ya saya buat peta-peta kecil juga lah bang, dipetakan kan. Oh mungkin saya punya waktu segini ini.
Ya udah saya ikuti instruksi coach, berlatih sungguh-sungguh dan keras. Alhamdulillah bang. Nah pas tanding kemarin apa ada kendala apa emang udah sesuai peta-peta tadi bahwa emang kayak begini yang udah Siap ada bang. dalam pikirannya. Insya Allah kemarin sih dalam peta saya target saya nomor 3 bang. Oh. Iya. Jadi Nomor ini di 3. atasnya. Iya di atas, biarpun manajer tadi bilang saya nggak ditargetkan. Iya, kan, Bang. Anda ini hanya partisipasi. Iya, menurut tapi saya manajer. tahu bang, saya partisipasi, cuman yang saya yakinkan dalam hatinya mau nggak mau saya pokoknya harus nomor 3 gimana caranya. Bang. Oh, ada momen di lomba kemarin yang apa nggak suatu momen yang paling lu rasakan saat lomba? Apa memang fokus aja untuk lomba itu atau ada momen tertentu? Kalau di film-film kan ada tuh pas lagi aduh apalah gitu, ada momen apa nggak? Kalau untuk Apa ini memang kecil, ini biasa saya di secapa ini. Oh, Wah, bukan, Bang, bukan. Enak ini di sini sih. enggak bang, Wah. namanya kita pelari ya bang. Kalau ibaratnya kita masuk ke sepeda bang, lumayan lah bang, kita harus menyesuaikan dulu kan. Ibaratnya kita misalkan jebrek-jebreknya di lari kan, tarik-tarik aja kan bang. Masuk. Iya, lari, tarik-tarik di lari kan. Sekarang di sepeda bang. Cuman saya coba juga kemarin bang, saya coba tarik nggak ada yang ngikut bang. Orang ini kok gini, sedangkan yang juara tahun lalu senior saya barengan di belakang bang, kok nggak ada yang ngikut saya. Oh mungkin saya berpikir lagi orang ini mungkin nggak fokus ke saya bang. Selesai itu saya ambillah keputusan bang. Ya udahlah, saya lihat aja siapa yang mau ngikut saya. Udah tuh pas ditarik, pas transisi saya bangun lagi. Ya udah kok kayak gini, ya udah saya ambil keputusan, saya kabur sehabis-habis mungkin bang itu bang. Terus Sampai saya 1 lap terakhir itu bang, kan saya nggak biasa bang, hanya selama saya lomba mungkin lomba lari, lomba sepeda, lomba itulah bang. Hanya kemarin saya ibaratnya saya fokuskan saya pakai kacamata bang. oke. Sebelumnya saya nggak pernah pakai kacamata bang. Wah, malah jadi penghalang dong. Apa bang? Malah jadi penghalang dong. Enggak, kalau saya nggak mikir biasa. ini gimana gaya, pokoknya saya pakai gimana cara kaki mutar, gimana kaki saya mutar. Pokoknya mata ini kan saya biasanya sering apa bang, kalau udah lelah sekali pasti lost control gitu loh bang. Iya, Pasti pernah kejadian di 2017 saya pingsan di Borobudur bang. 30 menit saya nggak bangun bang. Oh gitu. Iya, karena udah habis sekali bang. Iya. Kemarin itu udah mata saya itu udah ditutup, udah ketutup bang. Lap terakhir itu hanya saya bayangin aja kaki saya. Serius? Bang. Serius bang. Karena saya pakai kacamata orang nggak nyadar kalau saya itu udah nutup mata sih Tapi bang. memang lurus tracknya. Lurus bang. Wah kalau nggak lurus, Udah bang, nggak tahu di mana saya kemarin. Nggak tahu di mana. Itu pun saya ngambil bendera aja, bayang-bayang kan Coach Wahyu kasih bendera kan bang. Kayak Coach Wahyu itu kayak entah di mana. Cuman saya sadarnya saya giniin aja bendera bang. Cuma saking gitu lelahnya ya. siap bang, Itu saya gini. saking lelahnya itu. Siap bang. Capek atau emang itu saking capeknya jadi Udah kayak habis semua bang. Udah habis Ibaratnya badan ini udah nggak kerasa badan sih bang. gitu? Dan lo hajar itu pas yang di Lap lari terakhirnya terakhir. itu. Iya, sekilo terakhir kan saya dipotong sama Vietnam itu di 800 meter terakhir bang. Oh, yang Mas dari? Vietnam Oh bang. tadi lu sempat 1. Iya 1 bang saya bang. Depan terus. Oh, disusul sama dia. Iya disusul bang karena beliau ini namanya kita basic maraton. Beliau ini kan yang nomor 1 ini Iya. pernah juara SEA Games rupanya Oh, bang. dan Cuman di lomba di nomor 3000 steeplechase pernah juara SEA Games dulu. Atau mungkin karena kacamata tadi, lu nggak kelihatan dia mau nyusul. Oh iya juga sih bang. Iya, kacamata sudah ke depan, harusnya pakai spion. Siap. Ada di belakang. Iya. Tapi luar biasa Siap. kisahnya. Tapi saya nggak setuju kalau tadi kata-katanya itu mungkin yang pertama dan terakhir. Yang saya yakin pasti kalau pertama kalinya saja sudah seperti itu, Siap. saya yakin kedepannya akan lebih baik lagi. Amin, Bang. Ada kesempatan yang besar dari manajerial, dari pelatih, dari federasi, dari Menpora yang mensupport juga dari kesatuan. Siap, amin, Ya, Bang. supaya dapat kembali lagi membawa Indonesia di pertandingan-pertandingan berikutnya. Iya, Nah, nanti yang berikutnya justru begitu udah diharapkan harus bisa lebih. Amin. Kadang-kadang justru pada saat tidak diharapkan, tidak ada beban, Maksimal. melesat. Saya Siap. begitu udah diharapkan, digembar-gemborkan, harus ada mentalitas lagi tuh Siap. yang berbeda. Mentalitas yang udah dibawa dari kisahnya Iya, Bang. dari 2013 kan. Siap. Oke, ini coachnya ada nih, Pak Manajer. Ada, ntar lagi datang bang. Bentar lagi datang ya. Tapi kalau dari Pak Manajer sendiri, apalagi yang mau disampaikan nih sebelum nanti kita juga mau ngobrol sama Zara juga nih. Ya, Jadi kalau ternyata dari saya, Zara tuh bukan hanya ada di sepak bola wanita ya. Asik. atlet triathlon juga. Ternyata atlet triathlon juga ada Zara. Kalau dari saya mungkin bang mengingatkan ke teman-teman atlet juga, mungkin yang buat debutan ya, jangan cepat merasa puas gitu ya, tetap rendah diri seperti biasa lah gitu ya. Jadi nggak usah berlebihan atau juga terlalu
aduh kok cuman dapat ini gitu ya. Tapi jujur saya dalam hati saya bangga banget sih sama perjuangan teman-teman. Terus juga di triathlon putri, yang nomor triathlon putri itu kita dapat perak, namanya Inge Prasetyo. Usianya 42 tahun, Bang. Wow. Jadi senior. Level 42 ya. Yes. Iya. Jadi motivasi buat saya yang masih junior gini kan, usia 40 itu ya, 42 bisa perak. Oke lah, jadi saya teman-teman yang mungkin termotivasi buat jadi atlet triathlon bisa contoh ya rekan-rekan atlet kita yang di sini ya, determinasi, daya juang dan segala macam. Terus juga saya ucapkan terima kasih buat doa dukungan masyarakat Indonesia tentunya ya, dan segala support gitu, Bang. Betul. Dan mudah-mudahan juga siapapun yang menyaksikan bisa juga terus mensupport ya, mensupport atlet-atlet kita, terutama yang kita lagi bahaskan dari triathlon Indonesia. Dan mungkin juga ada yang mau support bukan hanya doa, tapi juga mau support apapun itu, pasti bisa dong. Bisa. Terbuka dong. Buka banget. Terbuka kan. Buka banget. Udah ada IG-nya belum sih? Ada. Federasi Triathlon gitu. ina.triathlon. ina.triathlon. Kalau pribadi? Rudy Febriade, Bang. Rudy Febriade. Siap, Bang. Bapak manajer? Bapak manajer Dika Krisna. Dika Krisna. Oke, ntar kita ngobrol-ngobrol lagi di luar studio. Siap. Sambil nongkrong-nongkrong. Nanti kita akan mulai membahas lagi bersama sang coach dan juga Zara Bulan setelah yang berikut ini. Sebentar lagi. Untuk Rudy berarti tadi perak ya? Perak. Perak. Akan ada, sebelum Pak Menpora kasih, saya kasih duluan pokoknya dari Valentino Jebret Simanjuntak untuk Rudy Febriade. Supaya kalau kita lebih kecil, nggak apa-apa, yang penting duluan. Terima kasih. Setelah yang berikut ini kita balik lagi. Baik pemirsa, inilah dia waktunya Jabret. Nah, tadi kita udah ngobrol sama Dika Krisna, manajer dari FTI ya, dan juga kontingen triathlon Indonesia, dan juga tadi Rudy Febriade yang mendapatkan medali perak. Nah, sekarang kita sama Zara Bulan, panggilannya Bulan ya, mendapat medali perunggu di tengah cerita yang ada tuh di media-media. Nanti kita tanyakan juga sama Coach Wahyu Hidayat. Halo, Bang. Luar biasa. Ini sebenarnya lebih sering ngomongin sama Coach ini tentang Persib atau sepak bola Indonesia, karena saya ngomongin pola latihan dia, saya langsung nggak usah ngomongin dah, karena kayaknya nggak akan kuat gitu. Gimana Coach? Siap. Gimana nih dari hasil yang didapat dari atlet-atlet yang kemarin diberangkatkan, yang bertanding, gimana overall kalau dari sisi pelatih nih? Dari sisi saya, pertama sih saya ucap terima kasih dulu ya untuk Bapak Kemenpora sama tim review juga. Jadi kita kan sebelum berangkat itu kan ada 3 kali review, semua cabur itu. Kalau mungkin Bang Valen mengikuti yang futsal kan, ada sempat berangkat jadi nggak berangkat, ini berangkat. Nah, kita juga sama di review. Oh, bukan cuma futsal. Semua cabur, terutama yang tidak DBON di review. Itulah paparan data di sana semua, sehingga alhamdulillah mungkin kita kali ya, satu, nggak tahu kalau ada lain, cabang yang full squad diberangkatin. 8-8-nya, itu berdasarkan data. Kenapa sampai Kemenpora meng-ACC kami semua? Karena memang kondisi tim ini 75% junior. Seniornya hanya 3 orang. Jadi itulah yang membuat tim ini menjadi menarik dan memang kondisi mereka ini luar biasa. Terutama di kita, kalau boleh diangkat di sini nggak hadir anaknya, ada ikon nih. Ini kan Bulan, ada bintangnya. Yes, ini Bulan. Ya, Bulan. Bintangnya ada. Ada. Bintang dan Bulan ini sama sifatnya all around lah. Dia triathlon bisa, duathlon juga bisa. Tapi untuk SEA Games ini memang kan medalinya Bulan lebih besar di duathlon dan si Ronald Bintang lebih besar di triathlon. Nah, target sendiri yang kami sepakati dengan tim review itu adalah 1 emas. Sisanya perak dan diikuti dengan perunggu gitu. Untuk ke-8 atlet kami. Namun ya memang kalau kondisi sudah multi event ya, kita sudah persiapan serapih mungkin, sebaik mungkin, datanya juga bagus-bagus, tapi kalau Allah berkehendak memang kita belum diberikan emas ya, adalah satu dan lain hal yang akhirnya 1 emas lepas. Padahal target saya pribadi minimal 2 dan bahkan possible sekali bisa 3 emas sebenarnya. Kalau kita bicara data dan kita bicara kondisi race itu perfect gitu ya, perfect dalam sisi terutama juga mentality dan psikologis atlet, possible kita bisa 3 emas atau minimal 2 emas kemarin. Cuma ya
ada satu dan lain hal lah yang sifatnya small thing but sangat-sangat mengganggu lah. Tapi dari evaluasi sehingga paling tidak ada target yang disepakati 1 dan target pribadi dari coach sendiri ada 2 itu lebih kemana? Lebih kenapa? Jadi sebenarnya gini, kalau triathlon ini kan bisa disebut cabang olahraganya multi sport. Jadi disebut terukur memang karena berjarak, tapi disebut permainan juga bisa karena ada berstrategi. Nah, kita kan dengan adanya pandemik ini kita nggak bisa ada tryout, sehingga kita banyak melakukan simulasi-simulasi, dan dari sana datanya luar biasa, memang possible sekali kita untuk bisa fight dengan 3 gold, yaitu Johari Johan mempertahankan emasnya di duathlon putra, Ronald Bintang merenggut emas di triathlon putra, dan Zahra Bulan di duathlon putri. Itu untuk bicara emasnya, dan perak-peraknya sesuai target ya, saudara Rudi tadi, target saya silver, dan dapat silver. Lalu ada Ci Inge yang usianya 42 tahun, luar biasa, dan basicnya dari sport entusias. Target saya ke perak, walaupun beliau bilang saya mau apa aja asal medali, saya yakin perak. Dan beliaunya bisa diajak kerjasama, bisa kerja disiplin luar biasa, latihannya untuk sebagai senior luar biasa, perak dapat. Gitu. Memang untuk 3 atlet sedikit ada pleset, seperti ada 3 nama yang tidak mendapatkan medali, yaitu memang kondisinya juga tidak mendukung mereka untuk bisa mendapatkan perunggu atau yang lainnya. Nah, Bulan sendiri gimana? Gimana waktu kemarin tampil tuh? Ternyata kan coach dalam hatinya sebenarnya Bulan nih bisa gold juga ya kan? Tapi kemarin dari pertandingan yang dijalankan gimana? Puas? Udah yang terbaik atau ada kendala? Ada kendala sih. Oh, ada kendala. Ya. Di loop-loop terakhir itu kram perutnya. Oh, saya taunya Bintaro loop lagi yang ada di Tangsel. Oh, di loop terakhir kram. Iya. Kram karena salah makan. Enggak, lagi ada halangannya. Oh, lagi halangan. Nah, ini memang ini berarti distrategiin juga nggak sih coach kalau wanita nih misalnya ada halangan gitu? Jadi sebenarnya saya merecord gimana kondisi menstruasi setiap atlet-atlet yang saya latih. Jadi Bulan ini kecenderungannya selalu mundur 2-3 hari tanggalnya. Nah, terakhir bulan April ya, dia tuh mens tanggal 13. Berarti prediksi kita paling cepat tanggal 9 atau tanggal 10 kan menstruasinya. Dan saya lihat juga Bulan dari setiap mens hari pertama, dia mulai build up kondisinya di hari ketiga. 3, 4, 5 sudah pulih. Itu kalau hari 1, 2 memang masih drop kondisinya. Saya record terus dari awal latihan. Nah, kemarin ini sempat sama dokter tim diskusi, gimana kalau dok kalau misalkan pakai secara klinis lah, ditunda menstruasinya. Nah, secara klinis memang ada, yaitu salah satunya yaitu terapi hormon. Lihat di WADA tidak masalah, boleh gitu. Cuma dokter cek lagi ke Lembaga Anti Doping Indonesia, tidak masalah, tapi kami merekomendasikan lebih tidak. Karena kita tahu sendiri gengsinya SEA Games itu ya sama kayak PON lah, segala bisa terjadi gitu. Jadi kalau udah ngomongin Asian Games sama Olimpik itu mungkin lebih apa ya? Lebih sesuai aturan dari federasi dunia lah ya. Kalau yang ini agak sedikit ya, mengertilah kita sama-sama Asia Tenggara mungkin ya. Jadi lebih baik jangan, sehingga saya bicara sama Bulan, ya jangan gitu. Jadi lebih ke pendekatan psikologis bahwa ketika menstruasi itu kondisi kamu tidak akan drop. Alhamdulillah berhasilnya adalah karena Bulan setiap mens itu sudah pasti akan sakit. Dan itu akan recovery-nya sekitar 3-5 hari. Nah, alhamdulillah kemarin dia cheerful sekali sebelum tanding, sebelum race dia cheerful sekali. Pas waktu hari Jumat malam juga, coach aku udah halangan datang. Oh ya udah, kita bawa feel-nya enak saja. Cuma ya mungkin ada bagian secara fisiologis yang mau tidak mau akan berdampak gitu ya ketika dia race dengan intensitas yang tinggi gitu. Tapi waktu tahu seperti itu dari mindset awal Bulan gimana? Tetap emang yakin atau emang ya ini lagi nih pasti nggak maksimal nih? Gimana sih yang dirasain? Iya, tetap yakin sih, Tetep yakin bisa ya? dapat gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu juga disusul juga sama yang belakang. Oh. Yakin ya? Iya, Cuma yakin, disusul. disusul. Cuma disusul tuh emang juga karena faktor sakit itu juga. Iya. Itu di pas yang di mana tuh mulai disusul tuh? Loop-loop terakhir itu. Oh, pas lari ya? Iya, pas lari. Pas lari ya.
Dan itu sakitnya pas lari terakhir itu? Iya, dari awal lari sebenarnya udah sakit, Oh, udah cuman sakit. masih ditahan aja. Oke. Iya. Yang akhirnya menang dari Filipina. Filipina, yang terkenal itu ya? Ya, Kim Aroma. Yang kedua? Yang Malaysia. Malaysia. Oh, kalau coachnya pegang catatan mensurasi atlet lawan juga nggak? Oh enggak tuh, Oh, enggak. gimana mau nanya. Keren, sampai pegang sampai atlet lawan kan berarti kan detail gitu kan? Ya kan masalahnya bukan nggak mau, gimana nanya? Iya makanya, saya coba tahu kan dia malah jadi makin kuat karena lagi halangan kan mungkin wah kan kita nggak pernah. Tapi itulah hebatnya ya seorang wanita menurut gua. Kalau dari sisi atlet ya seperti itu juga, dalam masa seperti itu harus bertanding dan lain sebagainya, hal yang ya kita tahu mungkin segala macam kebiasaan behaviornya apalagi coachnya tapi nggak pernah tahu rasanya kan. Betul. Itu mengganggu banget nggak sih Bulan Banget sih pas Kak, lagi di loop-loop sebenarnya. terakhir itu? Iya banget, sampai aku sesek juga, agak susah lari gitu. Sampai mau jalan. Maunya jalan. Iya. Akhirnya yang bikin tetap bisa lari ada teriakan dari telinga atau apa yang membuat Bulan bisa tetap wah saya harus maksimalin, saya tetap harus bisa sampai finish, bisa dapat medali. Ya udah jauh-jauh ke sana masa nggak dapet medali kan Kak. Iya, jadi Itu udah jauh-jauh ke sana. Emang dari mana sih kalau Bulan asalnya? dari Bandung. Oh, Bandung juga. Tapi bukan orang asli Bandung. Bukan. Oh, bukan. Aslinya dari Palembang. Palembang. Jadi udah latihan lari dari kapan? Latihan ya sebagai atlet lah. Aku dulu kelas 2 SD sempat renang sampai kelas 2 SMP. Oh, itu renang. Ya, Terus? cuman berhenti. Heeh. Diajaklah ada pelatih yang Bang Rudi juga itu, IGD Karangasem. Oh, sama. Sama. Si Bapak itu tadi. Iya. Oke. Diajak lari. Oke. Nah, jadi lari sampai kelas 1 SMA. Nah, Sekarang umur berapa? 18. 18. Saya dengar-dengar ini coach yang punya catatan Bulan ini yang punya catatan cukup baik Iya, sebelum apa? event gitu. Yang tercatat Iya. sudah wow gitu. Jadi ada ceritanya juga kalau Bulan ini. Jadi saya ketemu ayahnya Bulan tuh tahun 2016. Terus posisi saya masih di Pelatnas, baru di Pelatnas 2016. Ayahnya pengen Bulan ini jadi triathlon, memang udah lama. Cuma pada posisi saat itu saya belum bisa melatih junior karena di Pelatnas. Saya bilang, Pak, lebih baik Bulan tadi renangnya dilanjutin, terus juga latihan lari. Alhamdulillah ketemu Pak Gede kan, dia lebih terarah. 2019 lah ketika ada seleksi Asian Beach Game, saya ketemu Bulan, oh ini Bulan yang dulu ya, kata saya gitu, udah sebesar ini. Dulu emang sekecil apa? Ya dulu 2016. Dan ini juga masih kecil. SD ya, SD SMP ya, Oh. 2016, SD 2016 gitu. Jadi ikut seleksi aquathlon pada saat itu memang belum muncul karena masih ke-9. Debut PON ya itulah ikoniknya Bulan dan Bintang, di PON dapat 2 emas gitu. Di Seleknas 3 emas mereka sama-sama. Sekarang bareng-bareng lagi 2 perunggu. Bareng-bareng 2 perunggu. Tapi kemarin dengan kram dapat perunggu, kamu merasanya apa? Udah merasanya oke atau kamu aduh Masih bisa gitu. dia ya. Iya, Le- seharusnya masih bisa, cuman Oke. ya Finish udah kan nangis rezekinya. dia. Apa? Finish kan nangis. Aduh coach, aku masih bisa. Possible sekali dia bisa emas. Karena memang catatan waktu ini gini, ketika kita Seleknas itu kan di Unesa Triathlon nama eventnya, itu harinya sama dengan kejuaraan dunia duathlon under 23 di, aduh lupa lagi saya negaranya ya, takut salah. Yang ikutnya atlet dari Singapura, Middleditch. Nah dia juara di sana. Dan catatannya sama Bulan masih cepat Bulan 1 menit. Walaupun dengan course yang berbeda, cuma setidaknya kita berarti bisa bersaing gitu. Jadi memang punya bakat lah, gitu, punya bakat, punya potensi yang bisa Ini terus tapi di-push. kalau saya lihat tadi juga saya search gitu. Beda banget ya karakteristik pas lari sama aslinya begini ya. Aslinya tetap kayak ya anak umur 18, ketawa-ketawa cengengesan, pas lagi lari kayak serem banget nih, maksudnya fokus banget gitu. Emang gitu ya? Iya, emang gitu. Tapi berarti gak suka senyum kalau lagi lari ya? Susah senyum. Susah. Susah ya? Udah Emang capek, fokus ya? Kak. Capek ya? Iya. Tapi kalau di sepeda masih bisa Dan ngobrol. keker ya. tuh lihat tuh. Iya kan? Dan umur masih 18. Kamu apa yang paling tinggi dalam target kamu nih untuk atlet ini apa nih? Olimpik. Olimpik. Iya. Main. Main. Ya, main lah. berlomba. Berlomba bertanding. Oh, jangan kayak main mulu. Main ini mah suka main tuh Pak manajernya. Maunya bisa main di Olimpik. Iya. Bisa. Bisa lolos untuk Ya, Olimpiade ya. deserve di sana. Itu gimana sih ininya? Kalau di kita kualifikasinya itu pakai poin. Oh, gitu. Ya, pakai poin dan nomor di Olimpik itu baru ada 2, baru ada triathlon standard distance sama mixed relay.
Jadi kalau untuk ke sana mungkin kita perlu race-race yang bisa untuk mengumpulkan poin ke sana. Dan khusus untuk bulan, mungkin belum bisa 2024. Karena standar distance itu harus minimal usia 19 tahun plus. Jadi sebenarnya usia bulan ini sebenarnya belum boleh untuk tanding berlomba secara Itu ada di jarak syaratnya. di World Triathlon ada. Oh gitu. Tapi kalau untuk multi event itu kan bisa disesuaikan dengan kondisi dari tuan rumah gitu. Oh. Jadi karena triathlon itu sangat fokus sekali terhadap keselamatan khususnya dari sisi fisiologis gitu ya. Sehingga untuk jarak standar distance yang kalau triathlonnya 1.500 renang, 40 kilo sepeda, 10 kilo lari itu minimal 19 tahun baru boleh. Dari sisi pelatih coach, apa nih di negara kita yang tertinggal untuk memfasilitasi atlet-atlet lo untuk bisa lo persiapkan secara maksimal? Kalau di saya nggak tahu apakah di negara lain juga sama. Saya kan nggak pernah memantau apakah di cabur lain juga sama. Jadi kalau misalkan kecenderungan dukungan dari pemerintah ini kan untuk multi event. Jadi baik dari tingkat daerah, dari tingkat nasional, rata-rata kan supportingnya ketika ada multi event gitu. Ketika single eventnya pun ketika bagian dari rencana untuk ke multi event. Nah gitu. Tapi kalau untuk misalkan kita pengen deserve ke Olimpik itu perlu dana yang nggak kecil memang. Jadi memang itu perlu sokongan dana dari swasta sih pastinya gitu ya. Untuk nge-support gimana atlet kita bisa membuat strategi planning race yang bisa mendapatkan poin sampai kita deserve lah ke sana gitu. Dan itu nggak mudah dan tidak murah juga gitu. Nih kalau dari sisi kan kalau bola sekarang kayak bola Indonesia tertinggal di sport science ya. Tapi sekarang mulai ada yang mulai mencobalah mengejar apa yang terjadi di luar gitu. Kalau fasilitas segala macam buat triathlon di cabang yang lo sekarang latih udah aman semua sebenarnya. Tinggal kesempatan untuk Jadi bertanding ya. kalau saya menanggapi secara global ya, bukan hanya triathlon. Sebenarnya yang membuat banyak olahragawan di Indonesia sulit deserve di Olimpik itu menurut saya mentalitas. Karena kita lihat bagaimana rata-rata mungkin atlet targetnya hanya pengen SEA Games saja sudah cukup gitu ya. Makanya saya ketika tadi saya bilang jadikanlah SEA Games ini sebagai suatu target terdekat yang bisa kamu capai gitu. Dan target utamanya adalah tetap di Olimpik. Jadi kalau kemarin dia dapat emas di PON itu saya bilang happy-nya cukup sampai jam 7 aja, jam 7 malam. Besoknya ya harus latihan lagi gitu. Karena tingkat kegembiraan yang bisa kita luapkan ketika jadi atlet adalah Olimpik gitu. Nah, kekurangannya misalkan kayak sport science kita bukan tertinggal ya. Secara keilmuan dan lain-lain kita juga sudah cukup bagus dan mumpuni. Cuma mungkin lebihnya adalah jangan berpatok sport science itu pada alat gitu. Tapi bagaimana mengaplikasikan science di dalam sport sendiri gitu. Nah, itulah yang mungkin di Indonesia ini kadang-kadang mau nggak mau ya gitu. Kadang-kadang banyak yang mengandalkan lebih ke experience gitu. Tapi kadang-kadang juga orang yang mumpuni soal science kadang-kadang juga mengabaikan si experience dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Jadi perlu combine. Ya perlu combine, kekompakan bahwa tujuannya adalah satu gitu ya, prestasi Ya, kalau Indonesia. ditanya apa yang lo butuhkan coach supaya target Olimpiade sama sebelum Olimpiade itu bisa membantu seorang pelatih. Yang saya butuhkan adalah misalkan contoh bolehlah kita bicara iri untuk hal ini kayak misalkan bulu tangkis sudah ada supportnya misalkan dari salah satu brand lah ya yang mensupport untuk bisa bertanding di event to event kayak yang sifatnya single event. Nah di triathlon juga butuh untuk hal tersebut gitu. Berarti biaya event. Iya karena itu nggak murah. Masalahnya di pembinaan atlet itu kan biayanya saya pernah nanya sama salah satu mentor saya di World Triathlon berapa sih dana yang harus kita siapkan untuk paling tidak bisa mempersiapkan untuk lolos Olimpik 1-2 miliar per tahun untuk satu orang. Itu sudah mencakup kayak biaya honorariumnya atlet, biaya latihan, nutrisi, race, traveling, dan akomodasi gitu kan. Karena untuk perlombaan misalkan ke negara ini kita minimal di sana 5 hari, belum pesawat dan lain-lainnya. Gitu. Jadi bagian paling pentingnya adalah pengalaman untuk mengikuti semua rangkaian race itu ya. Karena tanpa itu kita nggak bisa ikut, karena kan poinnya di sana. Kalau Bulan sendiri pengalaman luar negeri udah banyak? Baru sekali ini. Baru sekali. Selama ini di mana aja lu lari? Lokal. Di lokal aja di Indonesia. Oh di Indonesia. Terus ini baru sekali nih kemarin? Iya baru sekali. Tapi ke luar negeri udah pernah? Belum. Baru kemarin? Baru. Seneng dong. Bagus nggak Vietnam? Bagus. Ih bagus nggak? Bener. Apanya bagus? Bener bagus pantainya gitu. Oh, udah pernah ke Bali belum?
Bagusan Belitung juga. Bali belum. Belum? Belum. Belum pernah? Belum pernah kayaknya. Serius? Serius. Oke, Valentino Jebret kalau bulan kasih liburan ke Bali aja. Oh, Tapi sendiri ya? Hah? sama mama ya. Kasih liburan ke Bali sama mama ya? Iya. Oke, kalau gitu bulan dari Valentino Jebret liburan ke Bali. Tapi lu bilang Belitung aja ya mending ya? Bukan, kita kan kemarin tesnya di Belitung. Pantainya lebih indah dari sana. Bener. Tapi kan supaya ada pembanding Vietnam, gua kasih lihat pantai Bali lah. Woi. Ya ke Bali ya. Thank you. Oke. Itu naik bis kan langsung kereta ya. Lah kan pelari. Ntar dia nyebrang kan berenang bisa langsung lari. Yang penting di Balinya. Iya, pas kesananya kan emang atlet. Tapi kayak seneng banget keluar negeri ini. Iya, seneng banget. Pengalaman pertama ya. Iya. Ya mudah-mudahan nanti kamu bisa sampai ke lebih dari Asia Tenggara, ya kemudian ke dunia ya. Dan tadi juga banyak yang dengar nanti bisa mensupport atlet-atlet ini untuk bisa ikut race seperti yang dibutuhkan oleh pelatih. Tentunya ini kan perlu kerja bersama ya, perlu kerja bareng yang dilakukan. Tapi kalau kamu sendiri mau menurut lo udah bisa belum sih? Susah ya profesional di triathlon ini? Sebenarnya sudah bisa ya, cuma saya nggak tahu apakah brand-brand di Indonesia ini bisa atau mau membantu atlet kita tuh bukan hanya nge-branding, bukan hanya mensupport dari barangnya saja, tapi juga dari sisi keuangannya gitu, untuk bagaimana atlet bisa ya setidaknya mempersiapkan planning untuk dia race gitu. Iya. Itu aja sih sebenarnya, nggak ada yang nggak bisa sih, cuma tinggal bagaimana ya lagi-lagi kita harus bisa juga menjual kan. Betul. Kondisi si atlet kita ini untuk bisa atau tidak. Iya. Untuk ke go internasional. Bulan sendiri sekarang kalau masih 18 juga ya. Berarti emang dari PON terus ini penghasilan berarti dari olahraga dong. Iya, Ya kan udah lumayan. lumayan. Ada kepikiran ini juga mau kerja juga tapi sambil menjalani ini. Iya, ada. Oh gitu. Mau kerja apa lo? Apa aja? Apa aja, jangan dong, atlet juga harus ada, jangan apa aja. Tapi kalau ternyata dari atlet udah bisa memenuhi semua, nggak mau dong 100% dari atlet. Iya tentu. Iya, tetap. Iya kan? Tapi sekarang yang udah didapat ditabung Tabung. atau digunakan buat yang lain. Ada yang ditabung, ada yang digunakan juga, Kak. Oh, ada yang ditabung, ada yang digunakan. Udah pacaran belum? Belum ya. Belum. Itu pelatihnya bisikin belum. Udah pacaran ya? Hah? Dikit. Dikit. Apa itu? Udah pacaran dikit. Ya emang kan cuma satu pacar, masa banyak-banyak. Oh, masih level pacaran dikit ya. Atlet juga nggak pacarnya? Kok ditanya itu ya? Enggak, ntar jawab dulu, ntar ada ininya, ada hubungannya. Atlet juga. Nah, karena carilah pacar yang emang akan mendukung mimpi-mimpi dan visi kamu. Iya, siap. Kalau misalnya dia tidak memberikan support yang pas untuk mimpi kamu, buat apa? Iya. Ya kan? Tapi kalau emang dia mensupport juga, itu bagus. Cabangnya sama? Sama. Oh, yang tadi datang. Ya udah, waktu kita sayang sekali terbatas, tapi Jebret Media akan selalu terbuka untuk teman-teman dari triathlon, duathlon anytime memerlukan hal-hal yang kita perlu beritakan, kita perlu sampaikan, dan mudah-mudahan juga nanti bisa mensupport dengan rekan-rekanan yang lain ya. Amin. Supaya cabang ini juga semakin mendapat banyak perhatian. Amin. Tapi di sisi lain juga semakin memberikan prestasi, sehingga secara vice versa kan sama-sama hubungannya dengan kontribusi yang diberikan dan juga dengan hasil yang didapatkan seperti itu. Nah, coach sendiri ada yang lagi nggak yang mau disampaikan nih? Cukup lah buat saya, cuma terima Kayaknya kasih. sebenarnya lu banyak unek-unek, gue tahu. Yang paling penting aja unek-uneknya tolong sampaikan. Ya enggak, saya cuma ingin yang di sini nih, kamera yang ini nih. Terima kasih untuk para masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di triathlon di Indonesia, atas dukungan dan doanya untuk kami. Ya, alhamdulillah bisa saya bilang regenerasi untuk triathlon dan duathlon Indonesia alhamdulillah berjalan dengan baik. Atlet-atlet junior kita sekarang sudah bisa bersaing paling tidak di level Asia Tenggara. Terus dukung kami dalam segala sisi, juga koreksi kami dari segala sisi agar kita selalu maju jauh lebih baik.
Ini cocok jadi caleg sebenarnya. Dan coach ini peraih, coach ini prestasinya boleh disampaikan dong. Apa ya? Ya mau emas apa? SEA Games tahun lalu ya saya emas. Oh, ayo apa lagi? Ya kalau untuk dunia kepelatihan sendiri alhamdulillah yang sudah Oh, saya pelatih fisik juga. Pelatih fisik. Pelatih fisik juga. Tenis sudah juara Grand Slam saya. Wow. Ya, boleh diangkat tuh nanti Priska Medeli Nugroho, tapi di Amerika anaknya sekarang. Ih, luar biasa. Itu pelatih fisiknya Ya, coach. saya ngelatih dari dia ranking 520 dunia sampai ranking 6 dunia sekarang. Wah, sekarang dia di mana? Di Amerika. Wah, nggak bisa tahu aja wawancara. SEA Games aja kemarin nggak ikut. Kan dia fokus sekali untuk di pro. Oh, ya bisa lewat Zoom kali ntar sama coach Bisa juga. nanti saya kontak Iya kan? si Priska Medeli. Kemarin menang di situ. Di mana? Di Grand Slam. Ikut Grand Slam. Ikut kami Australian Open 2020 kami juara. 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 Level umur yang junior. Junior. Oh. Dia sekarang di Tapi warga Amerika. negara mana? Indonesia. Masa Orang gua- Jakarta. Gua nggak tahu kabarnya. Ya, cek aja Priska Medeli Nugroho. Nanti kita akan wawancara ya. Boleh. Tapi sementara Bulan gimana? Kalau menurut Bulan terakhir nih, menurut Bulan sosok coach gimana? Wah, luar biasa. Apa luar biasa, nggak usah takut. Mumpung ada saya nih, unek-uneknya disampaikan. Iya, luar biasa pokoknya. Luar biasa ngeselin, nyakitin ngelatihnya, perhatian apa luar biasa? Perhatiannya. Oh, itu mah pacar kamu kali luar biasa perhatian. Ya kayak misalnya ya contoh kecil aja misalnya. Hmm. Kayak keluar gitu. Sebelum tanding suruh pakai sepatu. Kan jarang-jarang gitu kan, Kak? Iya, iya. Emang ngapa suruh pakai sepatu? Ada Iya, itu. biar enggak ke sandung atau Jangan apa. sampai iya. ini karena ini yang paling berharga. Iya, paling berharga. Oh, Aset, Bang. Kaki kan luar aset. biasa. Jangan lupa, bilangnya apa? Jangan lupa pakai Jangan sepatu. lupa pakai sepatu. Tapi kamu udah disupport sama brand sepatu? Baru mau. Baru mau. Oh udah. Kapan tanda tangan? Belum tanda tangan sih, tapi Oh belum udah tanda tangan. dikirim. Apa? Ini Tapi udah nyampe. Boleh kasih lihat dong? Esik. Wih esik banget. Selamat. Tadi saya mau bilang juga, saya juga kirim sepatu. Jangan lupa saya mau kirim sepatu. Ya udah dikontrak nggak usah. Esik silakan support. Tadi kan juga gue tahu tuh si Rudy. Iya. Dia bilang pakai kacamata walaupun terpaksa supaya Oakley masuk kan. Ya kan? Ya kan udah tahu gue pancingan itu. Sama kita juga sering ngapain biar pancingan ya kan. Ya emang kita pakai kan bisa masuk supaya bisa mensupport semuanya. Bulan sukses terus. Amin. Ya, coach. Kasih Bang. Sukses Sehat terus. sama-sama. Sukses terus. Sukses Rudy. Manajer sukses. Ini nggak yang terakhir. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng nanti dengan teman-teman triathlon dan duathlon. Untuk itu Jebret Team kita harus apresiasi ya bagaimana perjuangan dari atlet-atlet kita. Kalau kemarin isunya kalau nggak gold medal nggak diberangkatin, ya tentu saja gue juga nggak sepakat karena gue lebih setuju bahwa yang pernah gue sampaikan di Jebret Talks juga sama Justin, ya kapan lagi yang perak dan perunggu ini juga akan bisa mendapatkan prestasi sampai ke emas kalau juga tidak dipertandingkan, kalau tidak diberikan kesempatan. Untuk itu bagi kami di Jebret Media akan terus mensupport atlet-atlet Indonesia. Apapun yang dikontribusikan itu adalah sebuah sumbangsi untuk negara ini. Dan di episode berikutnya nanti kita akan undang mereka bercerita bagaimana kerasnya, bagaimana capeknya latihan di cabang mereka ini. Karena tidak semua itu bisa dan mampu untuk melakukannya. Saya memilih untuk ngobrol-ngobrol sambil duduk di sini aja. Sampai ketemu lagi di Jebret Talks berikutnya. Terima kasih. Thank you. Kasih Bang. Baik pemirsa, inilah dia waktunya.